Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Salisa Asyarina Ramadhani, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas, ingin menjelaskan tentang band pass filter. Nah, apa saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, yaitu tentang perkenalan. Yang kedua, yaitu bagian dari band pass filter atau jenis-jenisnya. Pada bagian kedua, band pass filter pasif. Pada bagian ketiga, yaitu band pass filter aktif. Nah, apa itu band pass filter? Band pass filter atau sering disingkat dengan BPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu atau melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Dengan kata lain, band pass filter atau tapis lolos atas ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Pada dasarnya, band pass filter merupakan gabungan dari high pass filter dan low pass filter. Pada saat high pass memblok sinyal yang berada di bawah frekuensi cut-off-nya, lalu low pass akan memblok sinyal yang berada di atas frekuensi cut-off-nya. Dan perlu diperhatikan bahwa frekuensi cut-off HPF dan LPF di sini pastilah berbeda, yaitu saat frekuensi cut-off HPF pasti lebih kecil daripada frekuensi cut-off LPF, sehingga frekuensi sinyal keluarannya hanya berada dalam rentang frekuensi HPF hingga frekuensi cut-off LPF. Salah satu aplikasi sederhana dari band pass filter adalah pada penguat radio, pengendali nada tone control, dan penyaring crossover speaker. Pada rangkaian-rangkaian tersebut, kadang-kadang hanya perlu melewatkan rentang frekuensi tertentu yang tidak dimulai dari 0 Hz atau memerlukan sinyal yang berakhir pada suatu titik frekuensi tinggi tertentu. Nah, lalu kita masuk ke band pass filter pasif. Band pass filter pasif itu merupakan sebuah filter yang dapat meloloskan rentang atau pita frekuensi tertentu. Dia ini pada dasarnya dapat dihasilkan dengan cara menggabungkan low pass filter atau tapis lolos bawah pasif dengan HPF atau tapis lolos atas yang pasif juga. Berbeda dengan low pass filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi ataupun high pass filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan frekuensi rendah, band pass filter ini mampu melewatkan sinyal pada pita atau sebaran frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi yang ditentukan. Rentang frekuensi yang berada di antara frekuensi batas dan frekuensi bawah biasanya itu dikenal dengan filter bandwidth. Pada umumnya, bandwidth didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada di antara titik batas frekuensi yang ditentukan atau frekuensi cut-off, yaitu biasanya 3 desibel di bawah pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahkan frekuensi lain yang berada di luar titik batas ini. Frekuensi yang tersebar luas biasanya disebut dengan istilah bandwidth atau BW. Bandwidth atau BW ini pada dasarnya adalah perbedaan antara frekuensi cut-off yang lebih rendah atau FC lower dan frekuensi cut-off yang lebih tinggi atau FC higher. Dengan kata lain, BW ini sama dengan FH kurang FL. Nah, agar penyaring atau filter band pass ini dapat berfungsi dengan benar, frekuensi cut-off low pass filter harus lebih tinggi daripada frekuensi cut-off high pass filter, seperti yang saya katakan sebelumnya.
Band pass filter ideal juga dapat digunakan untuk mengisolasi atau menyaring atau juga memfilter frekuensi tertentu yang berada di dalam pita frekuensi tertentu. Misalnya, untuk pembatalan derau atau noise cancellation, band pass filter umumnya dikenal dengan second order filter atau dua kutub. Ini dikarenakan bandpass filter memiliki dua komponen reaktif, yaitu kapasitor dalam desain rangkaiannya. Satu kapasitor dalam rangkaian low pass dan satunya lagi di rangkaian high pass. Dan juga bisa kita gunakan induktor pengganti kapasitornya. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Jadi, seperti yang disebut sebelumnya, band pass filter atau tapis lolos antara ini pada dasarnya terdiri dari dua filter, yaitu LPF dan HPF. Nah, ini rangkaiannya. Yang pertama itu adalah LPF, yang kedua itu HPF. Selanjutnya, untuk rumus atau persamaan yang digunakan pada band pass filter, pada dasarnya rumus yang digunakan sama pada rangkaian LPF dan HPF. Berikut rumusnya, yaitu F sama dengan 1/2 VRC, di mana F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz, V itu sama dengan 3,14, R merupakan nilai resistor dalam satuan ohm, dan C merupakan nilai kapasitor dalam satuan farad. Untuk menghitungnya, bisa kita kelompokkan dahulu bagian high pass-nya saja, lalu bagian low pass-nya saja. Lalu kita masuk ke band pass filter aktif. Nah, jadi karakteristik utama dari band pass filter atau filter apapun dalam hal ini adalah kemampuannya untuk melewatkan frekuensi relatif yang tidak berkurang pada band tertentu atau penyebaran frekuensi yang disebut dengan band pass. Nah, untuk low pass filter, band pass ini dimulai dari 0 Hz atau DC dan berlanjut hingga titik frekuensi cutoff yang ditentukan biasanya pada minus 3 desibel atau 3 dB turun dari gain band pass maksimum. Sama halnya untuk high pass filter, band pass mulai dari frekuensi cutoff minus 3 dB dan berlanjut hingga tak terbatas atau gain loop terbuka maksimum untuk filter aktif. Itu untuk bagian low pass dan high pass-nya. Tetapi berbeda untuk band pass filter aktif, karena rangkaian filter selektif frekuensi yang dipakai dalam sistem elektronik untuk memisahkan sinyal pada suatu frekuensi tertentu atau rentang sinyal yang berada dalam band atau pita frekuensi tertentu dari sinyal pada semua frekuensi lainnya. Pita atau rentang frekuensi ini diatur di antara dua titik frekuensi cutoff atau sudut yang berlabel FL atau frekuensi lawar dan frekuensi higher atau FH, sambil melemahkan sinyal apapun di luar kedua titik ini. Nah, band pass filter aktif sederhana dapat dibuat dengan mudah dengan menyatukan LPF dengan HPF seperti pada seperti pada diagram blok ini. Frekuensi cutoff atau sudut low pass filter lebih tinggi daripada frekuensi cutoff high pass filter, seperti yang sudah ditekankan pada bagian sebelumnya. Perbedaan antara frekuensi pada titik minus 3 dB pada biasanya itu akan menentukan bandwidth dari band pass filter saat menipiskan sinyal di luar titik ini. Berarti saat dia itu kan berada rentang di antara frekuensi cutoff high pass filter dengan frekuensi cutoff low pass filter. Berarti saat berada di bawah frekuensi cutoff high pass filter, dia akan dilemahkan atau diblok, maka dia akan sama dengan 0. Lalu saat besar daripada frekuensi cutoff low pass filter, maka dia juga akan dilemahkan atau juga sama dengan 0. Nah,
Salah satu cara untuk membuat band pass filter aktif ini sangat sederhana, yaitu menghubungkan dasar high pass filter dan low pass filter yang seperti yang kita lihat sebelumnya itu ke rangkaian penguat operasional op-amp yang menguatkan seperti yang ditunjukkan. Nah, itulah perbedaannya dengan rangkaian band pass filter pasif. Saat band pass filter pasif tidak memiliki amplifier, sedangkan pada band pass filter aktif dia memiliki amplifier. Jadi di sini high pass filternya, lalu di sini bagian low pass filternya. Jadi high pass filter lalu dipasang amplifier dan dihubungkan dengan low pass filter. Nah, gabungan bersama-sama dari low dan high pass filter pasif ini menghasilkan filter tipe key factor yang rendah yang memiliki band pass lebar. Tahap pertama dari filter akan menjadi tahap high pass yang menggunakan kapasitor untuk memblokir bias DC dari sumbernya. Desain atau rangkaian ini memiliki kelebihan dan menghasilkan respon frekuensi band pass asimetris yang relatif datar, dengan separuhnya memiliki respon low pass dan separuhnya lagi memiliki respon high pass seperti yang ditunjukkan. Sebelumnya jika diperhatikan juga ada grafik yang ditunjukkan di samping rangkaian. Nah, ini lebih detailnya. Jadi, ini adalah hasil dari high pass dan ini hasil dari low pass. Maka bentuk sinyal keluaran dari band pass filter itu seperti ini. Titik sudut yang tinggi atau frekuensi cutoff yang tinggi atau F higher serta titik cutoff frekuensi sudut yang lebih rendah atau FL dihitung sama seperti sebelumnya dalam rangkaian low pass dan high pass filter OD1 pertama atau juga yang tadi sudah disebutkan yaitu F sama dengan 1/2 VRC. Nah, jadi jelas pemisahan yang wajar diperlukan antara dua titik cutoff untuk mencegah interaksi antara tahap low pass dan tahap high pass. Penguat juga menyediakan isolasi antara dua tahap dan mendefinisikan gain tegangan keseluruhan dari rangkaian. Nah, bandwidth filter ini memiliki perbedaan yang kalau kita misalkan yaitu minus 3 dB di atas dan di bawah rentang tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki band pass filter yang titik cut-off-nya itu minus 3 dB ditetapkan pada 200 Hz dan 600 Hz. Maka bandwidth dari filter akan diberikan sebagai BW sama dengan 600 kurang 400. Maka sama dengan 400 Hz. Dalam rentang seperti itu, maka sinyal akan dikeluarkan. Lalu kita memperhatikan respon frekuensi dari band pass filter aktif. Rangkaian filter tone pasif di atas akan berfungsi sebagai band pass filter. Band pass bandwidth atau bandwidth bisa sangat lebar dan ini mungkin menjadi masalah jika kita ingin mengisolasi band frekuensi kecil. Band pass filter aktif juga dapat dibuat menggunakan penguat operasional op-amp inverting atau pembalik. Jadi, dengan mengatur ulang posisi resistor dan kapasitor dalam filter, kita dapat menghasilkan rangkaian filter yang jauh lebih baik seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Untuk band pass filter aktif, titik cut-off minus 3 dB yang lebih rendah diberikan oleh FC1. Sedangkan titik cut-off minus 3 dB atas diberikan oleh FC2. Selanjutnya yaitu titik frekuensi resonansi. Bentuk aktual dari kurva respon frekuensi untuk setiap band pass filter pasif atau aktif akan bergantung pada karakteristik rangkaian filter dengan kurva yang seperti yang ditunjukkan sebelumnya didefinisikan sebagai respon band pass ideal. Band pass filter aktif adalah filter tipe ORD2 karena memiliki komponen reaktif
dua kapasitor dalam desain rangkaiannya seperti yang kita lihat pada rangkaian tadi. Sebagai hasil dari dua komponen reaktif ini, filter akan memiliki respon puncak atau frekuensi resonansi pada frekuensi pusatnya yaitu Fc. Frekuensi pusat umumnya dihitung sebagai rata-rata geometrik dari frekuensi 2-3 dB antara titik batas atas dan batas bawah dengan frekuensi resonansinya diberikan sebagai Fr sama dengan akar dari Fl dikali Fh, di mana Fr merupakan frekuensi resonansi atau frekuensi tengah, Fl merupakan frekuensi lawar, Fh itu merupakan frekuensi higher. Lalu kita membahas Q atau faktor kualitas. Nah, dalam rangkaian bandpass filter, lebar keseluruhan bandpass aktual antara titik sudut -3 dB atas dan filter menentukan faktor kualitas atau titik Q dari rangkaian. Di sini, faktor Q merupakan ukuran dari beberapa selektif atau unselektif bandpass filter. Ini faktor Q itu juga merupakan penyebaran, dia menuju penyebaran yang diberikan frekuensi. Semakin rendah nilai faktor Q, semakin besar bandwidth filter, dan akibatnya semakin tinggi faktor Q, maka semakin sempit pula atau semakin selektiflah si filter tersebut. Faktor kualitas atau Q dari filter kadang-kadang diberi dengan simbol Yunani atau yang dikenal sebagai frekuensi alfa puncak, di mana alfa sama dengan /Q. Nah, karena faktor kualitas dari bandpass filter aktif ini merupakan sistem orde 2 yang berhubungan dengan ketajaman respon filter di sekitar frekuensi resonansi pusatnya, ia juga dapat dianggap sebagai faktor peredam atau koefisien peredam. Karena semakin besar redaman filter, maka memiliki respon yang lebih datar, dan juga semakin sedikit redaman filter, maka semakin tajam responnya. Nah, rasio redaman yang diberikan biasanya diberikan dengan simbol Yunani C, di mana C sama dengan alfa per 2. Q dari bandpass filter ini merupakan rasio dari frekuensi resonansi dengan bandwidth antara frekuensi -3 dB atas dan bawah yang diberikan sebagai ini. Ini dia. Jadi, saat kita menganalisis filter aktif, umumnya rangkaian yang dinormalisasi dipertimbangkan yang menghasilkan respon frekuensi ideal yang memiliki bentuk persegi panjang, dan transisi antara bandpass dan stop band yang memiliki kemiringan roll-off yang tiba-tiba atau sangat curam. Namun, respon ideal ini tidak dimungkinkan di dunia nyata, sehingga perlu digunakan perkiraan guna mendapatkan respon frekuensi terbaik. Demikian penjelasan materi bandpass filter dari Salisa. Apabila ada kekurangan, Salisa mohon maaf. Salisa tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay at home.